Ya, terus kemudian model-model bisnis e-commerce, bisnis afiliasi. Nah, teman-teman udah pasti tahu lah yang nongkrongnya di TikTok. Yang nongkrongnya di TikTok udah tahu lah bisnis afiliasi ya. Kemudian bisnis reseller, ini juga boomingnya sih duluan bisnis reseller daripada bisnis afiliasi. Nah, bisnis reseller lebih dulu daripada bisnis afiliasi. Jadi bisnis afiliasi adalah model bisnis afiliasi di mana kita menjual produk orang lain. Bisnis ini dapat digunakan oleh yang tidak memiliki produk sendiri untuk dijual tetapi sangat ingin berbisnis di internet. Dua-duanya ini sama, ya, kita tidak harus memiliki bisnis afiliasi dan bisnis reseller ini sama. Kita tidak harus memiliki produknya. Model bisnis reseller adalah merupakan di mana pada prinsipnya hampir sama dengan afiliasi ya. Hanya saja untuk dapat bergabung dengan bisnis model ini terlebih dahulu diharuskan membeli salah satu produk yang mereka miliki baru setelah diizinkan untuk memasarkannya. Jadi kalau reseller itu memang harus beli dulu atau punya dulu barangnya. Tujuannya adalah agar supaya, kalau tujuan sejujurnya sih sebenarnya ya supaya produk dari produsen tersebut laku. Tapi dengan bahasa halusnya mereka bilang ya agar supaya sebelum kamu menjual produk kita, kamu tahu dulu nih produk kita rasanya kayak gimana, udah kamu rasain, udah kamu nikmatin, sehingga kamu bisa berjualan kepada reseller-reseller kamu. Nah, itu bahasa halusnya, tapi poinnya sih sebetulnya agar tujuannya adalah supaya barangnya laku. Ada juga beberapa yang harus store uang dulu agar supaya win-win sebenarnya antara pemilik produk sama reseller. Sedangkan bisnis afiliasi nggak perlu. Nah, saat ini banyak sekali. Kenapa TikTok itu sangat booming sekali di bisnis afiliasi? Karena dia nggak perlu punya produk dan nggak perlu pakai modal, udah bisa jualan produk-produk secara online dan komisinya cukup lumayan. Ya, komisinya cukup lumayan. Ada yang ya 2 digit, banyak juga yang ngalamin ya yang 2 digit. Ini adalah model-model bisnis e-commerce. Atau misalkan memang kita bukan afiliasi dan juga bukan reseller, memang kita pemilik produk. Kita produknya bikin sendiri. Ya, beberapa teman saya kayak dia bikin rajutan gitu ya, dia jahit sendiri dan itu dia jual. Jadi dia bukan afiliasi dan bukan reseller. Atau bikin baju sendiri kemudian dia jual, bikin taplak, bikin rumah-rumahan hewan gitu. Nah, itu dia produksi sendiri. Jadi nggak harus bisnis afiliasi dan bisnis reseller di e-commerce. Kemudian model-model bisnis e-commerce ya, ada bisnis pribadi menjual produk sendiri, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi bukan afiliasi dan bukan reseller juga. Terus ada bisnis publisher. Bisnis publisher ini adalah sangat menarik karena tidak menjual sebuah produk atau jasa sama sekali, tetapi hanya membuat sebuah situs atau blog yang berisi informasi yang unik dan sedang dicari banyak orang. Lalu Anda bisa daftarkan situs blog Anda ke sebuah perusahaan periklanan advertising online. Bisnis publisher ini terus terang banyaknya di web-web dari website-website luar negeri ya, terutama yang mempromosikan pekerjaan freelancer ya. Jadi dia kenapa? Karena dia sebetulnya banyak jasa yang dia yang dia tawarkan ke orang lain. Freelancer, terus kemudian kerja dari mana aja, terus kemudian lowongan kerja ya. Nah, itu juga banyak sekali di e-commerce, terutama memang paling banyak sih kalau ini di luar negeri. Kenapa? Karena kalau e-commerce kita itu, kalau jasa itu kan kita nggak ada bentuk bendanya yang dikirim. Tidak ada bentuk bendanya yang dikirim. Jadi, dia itu biasanya modelnya itu akhirnya ya mengirim bendanya itu hanya sebagai formalitas aja kalau jasa itu. Sedangkan persyaratan dari e-commerce itu harus ada bentuk yang dikirimkan kepada pembeli. Memang kalau di kita banyak ya, kalau di teman-teman mahasiswa itu udah biasa lah ya kalau kita beli yang kita beli Canva yang ketengan gitu ya, terus kemudian kita beli software yang ketengan gitu ya. Nah, itu yang model-modelnya bisnis publisher gitu, karena mereka tidak menjual secara fisik, tapi kan mereka menjualnya itu seperti key atau user atau apapun lain-lain. Oke teman-teman, saya rasa di pertemuan 7 ini juga kita udah selesai ya. Nanti kita akan bahas di live mentoring untuk sesi 7 ini agar teman-teman bisa lebih detail mendapatkan pembelajarannya. Saya rasa di pertemuan 7 ini cukup. Terima kasih, sampai jumpa.